10 Januari 2022. Shalom. Eh, yang terhormat Pak Gilbert Lumendong, saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan berkenan mengirimkan hambanya bernama Gilbert Lumendong dari Jakarta untuk melawat ke Tanah Batak, yaitu ke Dolok Sanggol di Lapangan Merdeka. Sebagai informasi Pak Gilbert, saya mau kasih tahu bahwasanya saya itu seorang yang mengikuti banyak sekali video dari YouTube khotbah dari Pak Gilbert Lumendong. Saya merasakan itu, saya mau persaksikan bahwasanya kuasa ada di dalam kata-kata Pak Gilbert Lumendong. Jadi teruslah berkarya, teruslah menyirami dengan firman Tuhan, dengan kuasa-kuasa itu, impartasi Roh Kudus yang saya alami, pasti orang lain bisa alami juga jika dia berkenan kepada Tuhan dan Tuhan berkenan kepada dia, dan Tuhan tidak pernah menolak orang manusia yang datang kepadanya, seperti itu. Jadi Pak Gilbert Lumendong sebagai bahan perbandingan juga bahwasanya ketika saya mengalami ketakutan, ada kadang ketakutan yang tidak beralasan, itu saya ketika menghadapi permasalahan yang besar ya, yang padahal kita tidak bersalah, itu kadang-kadang saya mengalami kekosongan dan ketakutan. Seperti itu saya terdorong untuk, saya pasti didorong oleh Roh Kudus untuk memutar YouTube-nya Pak Gilbert Lumendong, dan efeknya adalah ketenangan. Jiwaku tenang, rohku tenang, aku merasakan kedamaian seperti itu di negeri seberang ini, seperti itu. Jadi adapun saya menjadi tim sebuah organ tubuh dalam Kristus ya, sama seperti Pak Gilbert, saya boleh mendukung Pak Gilbert Lumendong dengan informasi bahwa saya seorang Batak murni ya, 100% Batak, itu mantan okultisme. Ibu saya adalah seorang dukun, pengobat kampung ya, seperti itu. Saya mau sampaikan kepada Pak Gilbert Lumendong agar mengerti, di dalam orang Batak itu, setan itu penyamaran utamanya adalah melalui nenek moyang, menyamar sebagai nenek moyang, itu paling utama. Dan kami mengalaminya, saya, keluarga besar saya mengalaminya, ibu dan bapak saya mengalaminya, walaupun ibu bapak saya itu adalah sarjana, di tahun 70-an sudah sarjana, seperti itu, dan itu sangat jarang dulu bagi orang Batak ya, seperti itu. Yang mau saya sampaikan Pak Gilbert seperti ini, informasi kepada Anda bahwasanya setan di orang Batak itu menyamar melalui tradisi, yaitu sebagai nenek moyang. Jadi yang mau saya sampaikan, tahun 1983, 84, 85, ibu saya Boru Silalahi dari Balige, dekat dengan si Borong-Borong ya, dekat dengan searah dengan Humbang Hasundutan, Humbahas, seperti itu. Ibu saya 83, 84, 85 itu setiap momen Paskah, setiap Paskah itu sakit. Tapi setelah Paskah, tanpa obat apapun, ibu saya sembuh. Seperti itu. Dan akhirnya saya mau katakan bahwasannya setan itu mengambil momen rohani. Kami dari keluarga saya mantan Katolik ya, seperti itu. Dan akhirnya ibu dan bapak saya pergi ke dukun, karena dokter tidak bisa menemukan. Cilakanya seperti itu, gara-gara kesalahan kami adalah tidak berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Ujilah roh. Kami tidak mengerti waktu itu untuk menguji roh. Apakah Yesus adalah pimpinan dari roh itu? Mengaku pimpinan di surga dan pimpinannya. Karena Yesus adalah pimpinan di surga. Itu mutlak.
oleh dukun ya di Binjai ya, seperti itu, dikatakan nenek moyang kami yang akan datang. Ternyata setan itu match. Ada sidang gelap. Saya percaya ada sidang gelap dan mereka akan bersekutu. Dan kemudian singkat kata 86 ya. Tadi 83, 84, 85, ibu saya tuh tengah malam tuh mau mati, Kak. Sesak napas. Dan saya masih SD dibanguni ya. SD, SMP ya terakhirnya. Akhirnya 85 saya 86 saya SMP. Kami tengah malam dibanguni, Pak, sama bapak kami. Bapak saya seorang dosen dan dibanguni, mamanya mau mati. Kami nangis-nangis dong. Ibu kita mau mati, kita masih SD. Kita berdoa sekeliling ibu kan. Nah, ibu juga dikuatkan, ada anak-anaknya mendukung dia gitu kan. Nah, tahun 86 kami bergondang, Pak, menahbiskan nenek moyang kami, roh yang mengaku nenek moyang itu datang dan ditahbiskan. Singkat cerita, SMA, saya adalah anak dari ibu ini yang paling patuh ya, paling militan untuk mempersembahkan korban bakaran. Ada korban bakaran di situ. Roh itu meminta korban bakaran berupa babi ya, babi kecil, lomok-lomok, gitu ya. Saya yang sembelih, saya yang urus bagian dalamnya termasuk namar goarnya, seperti itu yang saya lakukan, membakar, menyembelih, membakar, kemudian ini ya, kayunya juga nggak boleh dipakai minyak tanah, menyalakannya harus manual. Seperti nature ya, kembali ke alam. Ada juga manuknya niatur, saya juga yang eksekutornya. Dan akhirnya saya, singkat cerita, tumbuh sebagai anak liar. Anak liar. Saya yakin orang menganggap saya sampah. Karena papanya dosen, mamanya kepala sekolah, guru juga. Anaknya liar. Orang nggak ada memandang saya, dan memang saya mengalami kekosongan. Ibu saya juga menjadi ketakutan. Ada roh ketakutan, nggak memberi uang kepada kami dengan cukup, dengan judul ketakutan, isap ganja. Nah, sampai saya dituding juga ya, beberapa kali isap ganja. Saya bilang, saya belum tidak isap ganja. Saya memang depresi. Kekurangan kasih sayang ibu. Kekurangan kasih sayang orang tua. Saya memang depresi waktu itu, tertekan ya, dan akhirnya singkat kata saya kuliah putus, saya mabuk, judi, dan isap ganja, dan berkelahi, dan nggak kuliah, termasuk terakhirnya memukul dosen. Walaupun dosen itu bersalah, ya, membuat saya nilai E, padahal minimal saya dapat D kan begitu. Tapi karena dia sentimen atau apa, dia salah, saya pukul dia. Dosennya itu masih lajang waktu itu, tapi saya juga tidak mungkin benar. Mahasiswa memukul dosen. Seperti itu. Nah, akhirnya saya putus kuliah. Saya memang tidak mau kuliah lagi. Sudah memutuskan, bukan karena pemukulan itu. Saya memang udah putus asa. Akhirnya saya menemukan, belakangan saya menemukan bahwasanya pohon yang baik dilihat dari buahnya. Ibu saya dipenuhi oleh ketakutan-ketakutan dan roh otoritarian. Saya komplain kepada ibu saya waktu itu, Mama, apa yang Mama katakan jadi hukum gitu, jadi seperti raja gitu. Saya nggak terima gitu. Saya menjadi anak yang belakangan menjadi pembangkang. Padahal dulunya saya itu anak kesayangan ibu saya, kata tetangga, seperti itu. Nah, akhirnya saya melihat pohon yang baik itu harusnya dilihat dari buahnya. Jadi di awalnya itu didoktrin kepada kami itu Roh Kudus. Ya. Dan cilakanya bapak saya yang dekan di Fakultas Sastra Universitas Katolik Santo Tomas Sumatera Utara, pimpinannya rektor adalah Pastor Gonzalvus Sinedas. Cilakanya pastor ini juga
secara implisit mengatakan kepada bapak saya, itu bagus perdukunan itu. Karena saya mendengar juga dari bapak saya, mendiang bapak saya, pastor ini punya dukun, pergi kalau kena santet, dia berdukun ke dataran tinggi Sumatera Utara. Saya nggak mau menyebut namanya karena memang itu ya, puncaknya di Sumatera Utara begitu. Karena saya nggak mau nanti penistaan gitu ya. Karena dulu udah menjadi ke etnis, walaupun itu udah jadi daerah begitu. Jadi pastor ini punya, kalau disantet, merasa tersantet, dia pergi ke kota Kabanjahe untuk berobat ke dukun gitu. Jadi makin sulitlah keluarga kami, karena imamnya juga mengasisi ya, seperti itu, dari barat kan begitu. Akhirnya saya memutuskan, singkat cerita, saya memutuskan bahwasanya itu bukan Roh Kudus, karena sudah banyak kelemahan. Nubuatan yang disebutkan mama saya juga nggak terjadi. Singkat cerita, saya mau sampaikan, itu bukan Roh Kudus. Begitu. Jadi yang mau saya sampaikan, Pak Gilbert, tolong sampaikan kepada orang-orang Batak, Roh Kudus nggak mungkin menyakiti orang yang didatanginya. Malaikat pun tidak akan menyakiti, malaikat terang. Tolong sampaikan kepada masyarakat Batak. Itu setan. Itu setan. Mari, buat semua orang Batak ya, ujilah roh. Kalau nenek moyang kita datang ke kita menjadi sakit, itu nenek moyang jahat. Berarti bukan dari surga, bukan dari Tuhan begitu, yang menyakiti begitu. Yang dari surga kuncinya damai sejahtera. Itu at least minimal seperti itu gitu. Damai sejahtera, dan mungkin ada bonusnya sukacita. Tergantung orangnya, konteksnya. Bukan sakit, bukan menyakiti, itu setan. Sadarlah saudara-saudaraku. Dan akhirnya tahun 97 ya, saya kursus bahasa Jepang, dan kemudian saya mencoba ke Jepang dan tidak berhasil. Kemudian saya kembali sakit, saya coba ke Jakarta untuk ambil dari Seves Bekasi, pembawasannya itu ya. Saya mau coba ke Jepang tapi saya gagal dan pulang. Akhirnya saya, singkat cerita, saya menikahi guru bahasa Inggris saya. Dia 1 tahun di bawah saya umurnya, dan kami menikah tahun 2000. Singkat cerita, tahun 2001 kami ngontrak rumah sendiri atas keputusan kami berdua. Walaupun orang tua saya punya banyak, puluhan kamar, belasan kamar maksud saya, yang kosong kan, untuk kos-kosan mungkin yang bisa dipakai begitu. Dan akhirnya saya berkeputusan tidak mau lagi menyembah itu roh. Dan akhirnya ibu saya mengembargo saya, dan ibu saya menjadi decision maker di rumah ya, di keluarga kami waktu itu. Dan itu keluhan saya. Akhirnya saya mengatakan saya nggak mau lagi, itu bukan Roh Kudus. Nah begitu. Tahun 2001 kami manjae, pisah rumah ya, kita ngontrak sendiri, dan akhirnya saya pilih kontrakan yang paling jauh di Sunggal Kanan, daerah Kota Medan. Supaya murah, waktu itu 600.000 kontrakan. Dan saya bekerja sebagai kenek bangunan. Persisnya di Gaperta, Komplek Pamen, tahun 2001, saya salah seorang kenek bangunan di situ. Dengan gaji 15.000 per hari. Tapi saya kerjakan. Dan kemudian saya sekop itu adonan semen, dan saya berpikir, bapak saya dosen, saya kena bangunan, otomatis saya terpukul. Tapi saya berikhtiar, kalau saya bertobat, tidak mungkin Tuhan tidak beri upah. Saya berikhtiar, saya kocok semen itu dengan baik-baik.
Akhirnya saya naik menjadi tukang cat, karena saya biasa membantu mencat di rumah waktu remaja. Akhirnya, singkat cerita, saya menerima Yesus. Saya mengalami pelepasan oleh pendeta Tambunan dari gereja Anglikan di Sunggal, yang kebetulan yang juga waktu itu adalah tetangga kami. Saya ngontrak di depannya kontrakannya. Akhirnya saya dilayani pelepasan oleh Bapak Pendeta itu harus dilepaskan, katanya. Harus dibakar dalam nama Yesus, harus dimusnahkan. Saya tidak berkuasa, tapi nama Yesus itu berkuasa untuk menghancurkan kuasa-kuasa gelap. Lai mau? Katanya. Saya bilang mau. Akhirnya kami berjalan dari rumah Bapak Pendeta itu, dari terasnya. Kami keluar dari dari gerbang rumah pendeta itu, dan kemudian saya fly. Di situ saya mengetahui ada anggur Roh Kudus. Saya fly, ringan. Di sini otak saya membuka seperti tak, bunyi seperti itu, dan seperti ada salju masuk di dalamnya. Kemudian dada saya bunyi juga, seperti ada rongga, ada salju masuk ke dalamnya. Akhirnya kami pergi ke rumah, ke kamar. Yang pasti saya ingat dompet, ada jimat di situ. Karena pendeta tersebut mengatakan, kalau kita punya tangkal, punya jimat atau lain benda-benda itu yang okultisme, itu apa yang kita katakan baik didengar orang buruk. Dan saya mengalami banyak sekali itu. Atau apa yang kita ingin katakan baik, keluarnya buruk. Itu menuju pertikaian. Akhirnya saya ambil dompet, saya ambil minyak dari mama saya yang dukun kan gitu. Waktu awalnya pernah tersilap juga ditaruh di rumah, tapi saya nggak buang. Akhirnya saya setorkan sama dompetnya. Memang waktu itu dompet saya kosong, tidak ada uang, tidak ada ATM, tidak ada rekening. Saya memang miskin, kin. 3 kali kinnya. Nah, akhirnya dompetnya nggak apa-apa lah ya, kata Pak Pendeta ini. Tulang aku nggak mau tanggung. Ada lengket-lengketnya di situ, bakar semua. Aku nggak mau tanggung. Sekali tetap Yesus saja. Habiskan. Jadi ibu pendeta mengatakan, ya nggak apa-apa Pak, kalau memang begitu, dibakar dalam nama Yesus. Saya mau berpisah dengan totally seperti itu, berpisah dengan yang roh yang rendahan, selain Yesus, selain Roh Kudus yang dari Yesus, saya tidak mau. Dibakar dan saya lega. Akhirnya singkat cerita, saya mulai ibadah, dan saya memang di wakil ketua lingkungannya waktu itu di gereja. Dan akhirnya saya pergi beribadah. Saya nggak peduli lagi dengan plang gereja. Saya nggak peduli lagi dengan GBI, Katolik, HKI, HKBP. Saya nggak peduli lagi. Saya nggak mau dibentengi lagi dengan pelang gereja. Sebab pelang gereja itu, bahkan gedung gereja, bahkan bumi ini kan akan habis, tetapi firman-Nya kekal. Itu yang saya utamakan. Bukan hanya pelang gereja, bukan hanya gedung gereja. Bumi ini sudah akan habis. Yang tinggal adalah kebenaran firman Tuhan. Akhirnya saya gereja keliling-keliling Indonesia ya. Saya menyebutnya seperti itu. Saya pergi ke sana, ke gereja kecil di Hall C di depan Rumah Sakit Mutiara, Kapten Muslim ya. Taman Sari, Hall C itu saya pelepasan di situ, saya lepas judi di situ. Judinya begitu. Artinya keterikatan judi itu enggak membelenggu lagi begitu. Saya lepas di situ oleh pendeta Margasi Hombing. Tuhan Yesus lah yang memberkati beliau dan keluarganya, istri dan anak-anak keturunannya. Dan akhirnya saya mulai menerima Yesus, dan akhirnya saya baptis Selam di GBI Rayon 4 Medan Plaza, pimpinan Bapak Bambang Yonan, yang di pusatnya adalah Bapak siapa ya?
Saya lupa nama beliau yang di Niko Notorio Harjo, Bapak Niko ya. Tuhan Yesuslah memberkati mereka. Saya tahu Pak Bambang Yonan itu ada pelayan yang hati hamba kepada jemaat. Dia punya hati hamba. Saya tahu nanti kesaksian saya tentang itu. Dan akhirnya saya ikut baptisan. Dan akhirnya saya percaya bahwasanya karena tertulis berilah dirimu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus demi pengampunan dosamu. Bukan berilah bayi-bayimu. Bukan. Jadi karena itu tertulis, saya mau melakukannya. Nah, begitu ya. Saya tidak mengejek yang bayi-bayi, tapi yang membaptis bayi-bayi, tapi yang saya mau sampaikan adalah saya ingin melakukan semakin hari semakin sesuai dengan yang tertulis di Alkitab. Dan akhirnya saya ikut baptisan, ada queuing, ada antri. Setiap langkah saya mengatakan, setiap detik saya menjawab mengatakan, tubuh jiwa saya serahkan tubuh, jiwa, dan rohku kepada Yesus. Aku serahkan tubuh, jiwa, dan rohku milik Yesus. Tubuh dan darah dan tubuh dan jiwa dan rohku milik Yesus. Setiap saya melafalkan itu dengan suara pelan, tapi ada di udara, supaya nggak mengganggu orang, saya seperti bisik-bisik. Begitu saya dibaptis oleh pendeta Manalu waktu itu, kemudian saya dibaptis seperti biasa saja. Tetap saya berdoa, tubuh, jiwa, dan rohku untuk Yesus. Tubuh, jiwa, dan rohku milik Yesus. Itu saja kalimat yang saya sebutkan. Tak ada yang lain. Dan akhirnya istri saya menceritakan, saya histeris. Saya nggak merasakan apapun begitu. Jadi saya meyakini bahwasanya dengan saya dibaptis, ya setan pun pergi gitu. Karena ya ini dia udah diampuni. Weh setan, nah itu udah diampuni dia udah memberi diri dibaptis demi pengampunan dosanya gitu. Seperti yang tertulis. Istri saya mengatakan saya histeris, padahal saya tidak tahu. Saya berpikir ya saya biasa aja, ditenggelamkan, dibenamkan sama pendeta itu, dibaptis, ya biasa-biasa aja gitu. Selain yang saya lafalkan, tubuh, jiwa, dan rohku milik Yesus, saya nggak memikirkan apapun, seperti biasa. Dan akhirnya, puji Tuhan, singkat cerita, kami dibawa naik ya. Berkat Tuhan itu pasti. Berkat Tuhan itu pasti. Yang perlu kita lakukan bagian manusia, yaitu apa yang menjadi bagian manusia kita lakukan. Kalau Tuhan itu otomatis, nggak bisa lupa, karena Tuhan memorinya sangat kuat ya. Ya mungkin ya kalau kita punya Pentium 10, Tuhan udah Pentium 1000 mungkin ya, seperti itu. Itulah gambarannya seperti itu. Nah, akhirnya saya mau sampaikan adalah, kemudian kami berangkat ke Australia ya. Kemudian saat ini kami ada di Inggris. Kedua anak saya ya, saya ada di Inggris, dan puji nama Tuhan akan kuliah di Inggris di sini. Dan boru saya tahun lalu tidak bisa kami kuliahkan, hanya bekerja saja. Puji Tuhan, namanya Yesus dimuliakan dalam hidupnya. Josephine sudah mendapat beasiswa sebesar 9.000 pound sterling per tahun. Jadi sekitar dia akan kuliah 3 tahun untuk menjadi sarjana, itu 3 tahun di Inggris ya. Dia mendapat beasiswa senilai total 500 juta ya untuk 3 tahun itu. Jadi kami lebih ringan membayar uang kuliahnya, jadi bisa kuliah dia. Dan dia juga akan membayar uang kosnya, biaya hidupnya dia bayar sendiri, karena dia sudah punya uang. Terpuji nama Tuhan. Jadi yang mau saya sampaikan saudara-saudara dan persaksikan bahwasanya sekalian ya, ikut Tuhan itu enak sekali gitu ya. Enaknya gimana? Kalau ada padang gurun, angkat tangan, nangis, lakukan 1 atau 2 minimal ya. Kita lakukan 2 minimal. Engkau adalah sahabatku, kata Yesus, jika engkau melakukan perintah-perintahku, my orders. 2 sudah orders. Jadi lakukan minimal 2, itu akan Tuhan, engkau menjadi sahabat Yesus. Saya pastikan itu. Minimal 2, lakukan 2. Menghormati orang tuamu, mengasihi, melakukan firman Tuhan, yang menolak perdukunan, ya tolak terus, totally tolak.
Minimal 2. Engkau sahabat Kristus. Jadi Pak Gilbert Lumondong, saya kembali kepada Anda. Mohon sampaikan kepada orang-orang Batak, roh yang menyamar sebagai nenek moyang itu positif iblis, positif setan. Roh Kudus, malaikat terang tidak akan menyakiti. Jadi dia datang, itu pasti. Tidak ada mungkin. Ketika roh itu yang ingin menyamar sebagai nenek moyang itu akan datang kepada seorang Batak, seorang itu akan sakit. Itu pasti. Itu pasti. Tidak ada abu-abu. Jadi mohon Pak Gilbert Lumondong, mohon ya disampaikan kepada masyarakat, tinggalkan itu. Tinggalkan itu, ikut Yesus. Ikut Yesus, iring Yesus. Ikut jejak Yesus. Bukan berarti tidak akan jatuh. Bukan berarti tidak akan menghadapi padang gurun. Ketika orang mengikuti Yesus dengan muridnya naik perahu, orang mengikuti Yesus berkeliling itu banyak sekali yang kejadian bisa jadi terjadi. Bisa saja ada dipatuk ular, bisa saja ada jatuh ke sandung batu, bisa saja itu. Saya mengalami jatuh bangunnya, saya alami. Begitu. Saya tidak akan sempurna di mata orang, di mata manusia, tetapi kita anak Tuhan, itu Tuhan pandang sempurna. Karena setiap bapak itu memandang anaknya sempurna. Karena apa? Karena ada benihnya di anak itu. Anak saya, anak kandung saya, 2 orang, Vincent dan Josephine, saya pandang sempurna karena ada benih saya di dalam dia, di dalam mereka, begitu. Nah, di dalam kita ada benih Roh Kudus. Jadi Yesus memandang kita sempurna. Jangan mau doktrin lain. Dia Bapa yang baik. Pikirkan itu. Nikmati. Mari kita menggapai kasih Tuhan, menampung kasih Tuhan yang begitu melimpah, begitu. Nanti selanjutnya kita memperbesar kirbat kita untuk menampung lebih banyak lagi. Karena Roh Kudus juga mengatakan itu sudah belasan tahun yang lalu ke saya. Perbesar kirbat itu lain lagi, etape berikutnya. Pasti Tuhan pasti memberkati anak-anaknya melimpah. Cuman tergantung besaran kirbat kita. Kalau 1 ember, melimpahlah 1 ember. Kalau kita bikin bak, melimpahlah 1 bak. Kalau kita bikin danau, ya melimpahlah danau itu. Seperti itu. Nah, akhirnya saya mau sampaikan, Pak Gilbert Lumondong, itulah yang paling dasar di dalam orang Batak, okultisme. Sebab menolak perdukunan, bertobat dari perdukunan itu seharusnya itu yang paling mudah. Kalau bertobat dari rokok ya, saya baru 4 tahun Pak bertobat dari rokok, berhenti merokok. Saya baru 4 tahun. Itu pasti lebih sulit ya, bertobat dari judi dan sebagainya, dan yang ada kecanduan lain. Tidak ada orang kecanduan pergi ke dukun. Tidak ada. Nah, jadi harusnya lebih mudah keluar melangkah untuk tidak mau berdukun lagi. Itu satu. Mungkin kita mulai dari kelas TK ya, kindergarten. Kemudian kita masuk kelas TK atau kemudian masuk preschool ya, sebelumnya, atau kemudian SD dan sampai mungkin sarjana. Tuhan bentuk kita. Jadi selamat melayani Pastor Gilbert Lumondong dan tim. Bapak Roh Kudus lah yang membimbing kalian, darah Yesus lah yang menyucikan. Biarlah Bapak Roh Kudus menjamah setiap orang di tempat itu. Saya punya juga ponakannya, bere saya ada di situ, persis di dekat lapangan Merdeka itu, seperti itu. Dan akhirnya semoga mereka juga ikut ini. Saya mungkin akan bimbing mereka untuk ikut di KKR Pak Gilbert yang dilakukan oleh Pak Gilbert Lumondong dari York United Kingdom. Konrad Sinaga, aku adalah hamba Tuhan dan aku tidak berguna tapi ketika Roh Kudus berkenan memakai saya, saat itulah debu tanah menjadi manusia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas.